Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Masih sehat? Sehat, Bu. Oke, baik. Ya. Pagi hari yang cerah ini kita bersama-sama berkumpul di sini berkat adanya rahmat Tuhan bagi kita. Ya tidak? Ya. Kita ada di sini karena Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan dan kesehatan. Oke, untuk memulai pelajaran kita pada kesempatan ini, mari kita berdiri, kita membuka dengan doa. Teman-teman dan ibu guru, marilah seperti kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sumber cinta, kami akan memulai pelajaran dan hadirlah bersama kami saat pelajaran ini, amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kita sudah memulai kegiatan kita dengan doa. Kita sudah menghadirkan Tuhan dalam kegiatan ini. Ya, sebelumnya Ibu mau mengecek presensi dulu. Ketua kelas ada? Ketua kelas? Ada? Jelahu ada? Tidak ada, Yang lain semua hadir? Ketua ada? Berarti hanya satu orang yang tidak hadir, ya. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang topik suara hati, ya. Minggu ini kita masuk pada pertemuan yang baru berkaitan dengan bagaimana kita mengenal lebih dalam tentang Yesus Kristus, terutama dalam kitab suci, ya, kitab suci. Yang kita dalami pertama pada hari ini, ya, kita mengenal Yesus itu melalui kitab suci Perjanjian Lama, kitab suci Perjanjian Baru, melalui tradisi gereja dan juga magisterium gereja. Tapi yang paling pertama hari ini kita memahami tentang bagaimana mengenal Yesus melalui kitab suci Perjanjian Lama, ya, kitab suci Perjanjian Lama. Adapun tujuan dari kita mengikuti pelajaran pada hari ini, di mana, ya, setelah mendapatkan pelajaran ini, anak-anakku sekalian, ketika kita pulang ke rumah dalam hidup harian kita bisa yang pertama kita mengenal pribadi Yesus, ya. Itu yang paling inti. Kita mengenal pribadi Yesus yang mewartakan sabda melalui kitab suci, ya, melalui kitab suci yang lebih perinci dalam kitab suci Perjanjian Lama, ya. Kita bisa mengenal Yesus dalam Perjanjian Lama, kita bisa membaca dan memahami kitab suci, lalu kita bisa tahu apa-apa saja yang tergolong dalam kitab suci Perjanjian Lama, ya. Lalu di sana kita akan melihat bagaimana kita menjadikan kitab suci itu sebagai bagian dari kehidupan kita, ya. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, ya, kita mencintai kitab suci, ya, mencintai kitab suci dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Berbicara tentang kitab suci, ya, berbicara tentang kitab suci merupakan buku iman Katolik yang sangat mulia. Kenapa sangat mulia? Karena dia merupakan kitab ajaran orang yang beragama Katolik, ya. Perjanjian Lama, dia berisi tentang apa? Ya, di dalamnya berisi tentang bagaimana Allah melakukan perjanjian dengan bangsa Israel, dengan Nabi Nuh dan dengan Bapak Abraham, ya. Lalu pengelompokan kitab suci Perjanjian Lama, ya, dia terdiri dari banyak kitab. Tapi yang dipaham di sini adalah 4, ya. 4, yang pertama kitab Pentateuk atau yang disebut dengan kitab Taurat, ya. Yang kedua kitab sejarah, yang ketiga kitab kebijaksanaan, yang keempat kitab kenabian, ya. Ada 4. Ya, ada 4. Dalam 4 bagian ini ada juga terperinci tentang isi kitab-kitab yang menjadi bagian-bagian kitabnya, nama-nama kitab, tetapi ini yang menjadi bagian utama dari isi kitab Perjanjian Lama, ya, isi kitab Perjanjian Lama, ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, sekarang Ibu meminta kalian untuk membentuk kelompok diskusi, ya. Satu kelompok sebelah sana, yang satunya sebelah kiri Ibu, ya. Silakan. Silakan. Ya, silakan.
setiap kelompok mengutus 1 orang untuk melaporkan hasil kegiatan diskusi kalian. Ya, ya, silakan. Membaca dulu baik-baik artikel, lalu mengerjakan soal yang telah diberikan. Bagaimana tanggapan kalian terhadap kisah artikel tersebut? Ya, baca dulu artikelnya. Nomor 2, apa yang kalian tangkap dari pengalaman seorang ayah ketika melihat anaknya menjadi rajin membaca kitab suci? Ya. Nomor 3, apa yang membuat minim umat di lingkungan untuk mengikuti pendalaman kitab suci? Ya, itu berkaitan dengan kitab suci. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ya. Ini saya akan melaporkan hasil kerja kelompok kami. Tanggapan terhadap artikel. Nomor 1, artikel baik, mencontohi anak yang rajin membaca kitab suci. Nomor 2, yang kami tanggap tentang ayah adalah ayah awalnya ragu tentang anaknya bahwa sedang ada masalah. Terima kasih, silakan duduk. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah melaporkan hasil diskusinya. Oke, baik. Saya meminta kelompok 2, kelompok berikut berdiri di sini untuk melaporkan hasil kerja kelompoknya. Dipersilakan. Saya melaporkan hasil kerja kelompok kami. 1, artikel isinya baik karena mengajarkan contoh yang baik untuk membaca kitab suci. Kedua, saya pasti senang dan bangga. Mari kita beri aplaus untuk kelompok kedua. Ya. Setelah Anda memaparkan hasil diskusi, jawaban yang diberikan itu sudah benar, ya, sudah benar. Di mana bahwa bagaimana tanggapan kalian terhadap kisah artikel, ya? Dalam artikel itu berisi tentang bagaimana seorang anak dia mengikuti jejak dari orang tua, di mana orang tua sang ayah ini sangat rajin membaca kitab suci, ya. Dia mengikuti apa yang dilakukan oleh sang ayah. Jawaban dari kelompok ini yang mengatakan tadi, ibu mereka malas, benar, ya. Jawaban dari kelompok ini mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kesadaran iman, ya. Yang paling mendasar itu, ya. Kalau kita memiliki kesadaran iman, berarti dengan sendirinya kita juga akan rajin membaca, rajin mengikuti kegiatan dan mendalami isi kitab suci. Tapi kalau misalnya kita tidak atau kurang memahami tentang kurangnya kesadaran, maka kita akan tidak mau atau tidak merasa punya minat untuk mengikuti kegiatan pendalaman kitab suci. Ya, oke, baik. Itu berkaitan dengan artikel, ya. Sekarang kita masuk pada pendalaman kitab suci, ya. Silakan membaca baik-baik isi kitab suci. Dalam hal ini seperti sudah Ibu sampaikan tadi, dalam kitab Kejadian, ya. Kitab Kejadian bab 2 ayat 7 sampai dengan ayat 9, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan ayat 23. Membaca dulu baik-baik teks, ya. Membaca dulu bagaimana Tuhan menjadikan manusia sebagai pria dan wanita. Kelompok 2, silakan memilih perwakilannya 1 orang untuk melaporkan hasil diskusi. Silakan berdiri di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah berikan kepada saya. Saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, isi teks tentang Allah menciptakan Hawa. Yang kedua, Allah menciptakan pria dan wanita agar memiliki kesuruhan. Yang ketiga, oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1, ya, untuk memaparkan hasil kerja mereka. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Ini saya akan melaporkan
Oke. Nomor 2, Allah menciptakan pria dan wanita agar bisa saling menolong. Ya, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil kerja kelompoknya. Ya, kita sudah sama-sama mendalami isi yang pertama tadi, mendalami isi artikel berkaitan dengan isi kitab Perjanjian Lama. Lalu yang pada poin kedua berkaitan dengan pendalaman kitab suci. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan pada bahwa Tuhan mau menciptakan lagi manusia yang bernama Hawa, ya, atau manusia perempuan, ya. Nomor 2, mengapa Allah menciptakan manusia sebagai pria dan wanita menurut teks, ya? Mengapa Allah menciptakan manusia dan perempuan dan laki-laki menurut teks, ya? Jawaban yang diberikan oleh anak-anakku sekalian tadi sudah benar, sudah pas, ya, bahwa Allah menciptakan pria dan wanita supaya yang pertama mereka saling melengkapi, mereka saling menolong, saling mengasihi, ya, saling mengasihi, ya, saling mengisi dalam segala kelebihan dan kekurangan, ya. Ya, kita sudah dalami bersama tentang isi artikel, ya, bagaimana isi artikel berkaitan dengan kitab suci, lalu kita masuk pada bagaimana Tuhan sejak awal berbicara tentang kisah penciptaan manusia yang merupakan bagian dari kitab Perjanjian Lama, ya. Lalu kita menarik kesimpulan, apa kira-kira, ya? Apa kira-kira yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, seperti yang saya jelaskan pada awal, kita harus memahami buku kitab suci, ya. Kitab suci adalah buku iman, ya, kembali buku iman. Kita harus memahami bahwa dia merupakan buku iman yang menyuarakan pesan Allah, ya, pesan Allah. Lalu dalam kitab suci kita menemukan bagaimana manusia sungguh percaya dan dapat hidup, ya, meski kita bergumul dengan segala macam persoalan, tapi kalau kita selalu mendekatkan diri dengan Allah melalui kitab suci, melalui kegiatan pendalaman iman, maka kehidupan kita dari yang punya persoalan akan menjadi baik, menjadi aman, ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ya, Ibu akan memberikan satu tugas. Silakan mengambil alat tulis dan menulis, ya. Menulis tugas yang akan dikerjakan di rumah. Silakan mengambil alat tulis dan menuliskan tugas yang akan dikerjakan di rumah. Nomor 1, ya, nomor 1, ya, mencari di internet atau media massa, ya, mencari di internet atau media massa, ya, nama-nama kitab yang tergolong dalam Perjanjian Lama. Mengerjakan itu lalu dikumpulkan minggu depan secara detail, ya. Kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu meminta salah satu anak untuk membawakan kita sebagai ucapan syukur kepada Allah, membawa kita dalam doa penutup, ya. Mari kita berdiri untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Selamat pelajaran ini. Ya Tuhan, berkatilah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, pelajaran kita sudah selesai. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.